Kalau hari ini ada satu aset yang bikin jutaan orang bingung mengambil keputusan, jawabannya adalah emas. Di satu sisi, masih banyak yang percaya emas adalah benteng terakhir saat ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Di sisi lain, semakin banyak analis justru mengingatkan bahwa setelah mencetak kenaikan yang luar biasa dalam beberapa tahun terakhir, emas tidak akan naik selamanya. Jadi sebelum lo mengambil keputusan yang mungkin akan memengaruhi kondisi keuangan beberapa tahun ke depan, coba dengarkan pembahasan ini sampai selesai, karena kita tidak sedang membahas ramalan, melainkan membaca sinyal yang sedang diberikan pasar kepada kita. Beberapa minggu terakhir, harga emas dunia memang sedang berada dalam tekanan. Setelah sempat mencetak rekor pada awal tahun, harga emas mengalami koreksi yang cukup tajam. Salah satu penyebab utamanya bukan karena emas tiba-tiba kehilangan nilainya, tetapi karena pasar sedang mengubah ekspektasinya terhadap kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed. Ketika muncul kemungkinan suku bunga tetap tinggi lebih lama, bahkan masih ada peluang kenaikan suku bunga jika inflasi kembali memanas, investor mulai berpikir ulang. Emas memang dikenal sebagai aset lindung nilai, tetapi emas tidak memberikan bunga. Ketika obligasi dan instrumen berbunga mulai menawarkan imbal hasil yang menarik, sebagian dana investor biasanya berpindah ke sana. Ditambah lagi, penguatan dolar Amerika ikut memberi tekanan terhadap harga emas dunia. Kondisi inilah yang membuat emas dalam beberapa pekan terakhir bergerak melemah. Nah, disinilah banyak orang mulai salah mengambil kesimpulan. Begitu melihat harga turun beberapa hari, langsung muncul narasi bahwa emas sudah selesai. Sebaliknya, kalau harga naik beberapa hari, muncul lagi narasi bahwa emas pasti menuju rekor baru. Padahal pasar keuangan tidak pernah sesederhana itu. Harga aset selalu bergerak dalam siklus, naik, turun, konsolidasi, lalu mencari arah baru. Masalahnya, manusia memang tidak terlalu suka dengan ketidakpastian. Kita lebih nyaman mendengar kalimat yang terdengar pasti, meskipun kenyataannya tidak ada seorang pun yang bisa memastikan kemana harga emas akan bergerak bulan depan. Kalau kita melihat laporan pertengahan tahun dari World Gold Council, mereka justru menggambarkan kondisi emas saat ini sebagai fase yang sangat menentukan. Setelah rally luar biasa pada awal tahun, pasar kini memasuki periode yang lebih sensitif terhadap perubahan sentimen. Artinya, setiap data inflasi, setiap keputusan bank sentral, setiap konflik geopolitik, bahkan perubahan posisi investor institusi bisa mengubah arah harga dalam waktu yang relatif singkat. Dengan kata lain, pasar emas sekarang sedang berada di persimpangan jalan. Lalu bagaimana dengan Agustus? Apakah emas akan anjlok? Jawabannya adalah bisa saja terjadi koreksi lanjutan, tetapi bisa juga justru mulai stabil. Tidak ada yang bisa memastikan. Yang lebih penting adalah memahami faktor yang bisa membuat harga bergerak. Kalau The Fed kembali memberi sinyal mempertahankan suku bunga tinggi, dolar menguat, dan imbal hasil obligasi naik, tekanan terhadap emas kemungkinan masih berlanjut. Sebaliknya, kalau inflasi kembali melandai, ekonomi mulai melemah, atau muncul ketidakpastian global yang membuat investor mencari aset aman, emas bisa kembali diminati. Jadi bukan bulan Agustus yang menentukan harga emas, melainkan apa yang terjadi selama bulan itu. Ironisnya, justru disinilah psikologi investor sering menjadi musuh terbesar. Banyak orang membeli emas saat berita di media penuh dengan kata-kata rekor tertinggi. Mereka takut ketinggalan. Mereka membeli bukan karena memahami nilainya, tetapi karena takut melihat orang lain untung lebih dulu. Lalu ketika harga turun 10 atau 15%, rasa percaya diri itu langsung hilang. Mereka mulai berpikir emas sudah tidak menarik lagi. Padahal yang berubah seringkali bukan fundamentalnya, melainkan emosi manusianya. Gue selalu merasa menarik melihat bagaimana media bekerja. Saat harga naik, berita dipenuhi optimisme. Saat harga turun, judul berubah menjadi ancaman. Seolah-olah dunia benar-benar berubah hanya dalam hitungan hari. Padahal yang berubah seringkali hanyalah arah grafik jangka pendek. Sistem informasi memang hidup dari perhatian manusia. Semakin dramatis sebuah judul, semakin besar peluang orang mengkliknya. Karena itu, sebagai investor ataupun masyarakat biasa, kita perlu belajar membedakan antara informasi dengan sensasi. Bukan berarti kita harus mengabaikan risiko. Justru sebaliknya, risiko harus diakui. Kalau kondisi global terus mendorong suku bunga tinggi, emas memang masih bisa mengalami tekanan. Bahkan beberapa analis teknikal juga masih melihat peluang koreksi lanjutan apabila level-level penting kembali ditembus. Namun perlu diingat, koreksi bukan berarti aset itu menjadi buruk. Koreksi adalah bagian normal dari sebuah pasar. Kalau lo membeli emas untuk kebutuhan 3 bulan lagi, mungkin fluktuasi harga hari ini memang penting. Tapi kalau tujuan lo adalah menjaga nilai kekayaan dalam 5 atau 10 tahun, cerita itu menjadi berbeda. Sejarah berkali-kali menunjukkan bahwa emas mengalami banyak fase naik dan turun. Ada masa ketika orang menganggap emas sudah tidak menarik, lalu beberapa tahun kemudian justru mencetak rekor baru.
Itulah sebabnya investor berpengalaman biasanya lebih fokus pada tujuan investasi daripada sekadar harga hari ini. Kita juga harus memahami bahwa emas bukan alat untuk cepat kaya. Sayangnya, media sosial sering menggambarkan seolah-olah membeli emas hari ini akan langsung menghasilkan keuntungan besar besok pagi. Padahal fungsi utama emas sejak dulu lebih dekat sebagai pelindung nilai dibanding mesin penghasil keuntungan instan. Ketika inflasi tinggi, ketidakpastian meningkat, atau kepercayaan terhadap mata uang mulai melemah, emas sering menjadi salah satu tempat berlindung. Tetapi bukan berarti emas selalu naik dalam semua kondisi. Di Indonesia sendiri, emas juga dipengaruhi nilai tukar rupiah. Jadi kadang-kadang harga emas dunia turun, tetapi harga emas dalam rupiah tidak turun sebesar itu karena rupiah ikut melemah terhadap dolar. Ini yang sering membuat banyak orang bingung. Mereka membaca berita emas dunia turun, tetapi ketika melihat harga di dalam negeri ternyata penurunannya tidak terlalu besar. Artinya, kita tidak bisa hanya melihat satu variabel saja. Dunia investasi selalu terdiri dari banyak faktor yang saling memengaruhi. Menurut gua, pertanyaan yang lebih tepat bukan jual sekarang atau tunggu Agustus, melainkan kenapa lo membeli emas sejak awal? Kalau jawaban lo adalah untuk dana darurat jangka panjang, warisan keluarga, atau menjaga daya beli aset, maka fluktuasi beberapa minggu seharusnya tidak mengubah seluruh rencana. Tapi kalau sejak awal tujuan lo memang trading jangka pendek, maka tentu strategi dan pengelolaan risikonya berbeda. Inilah yang sering terlupakan. Banyak orang membeli aset dengan strategi investasi, tetapi menjualnya dengan emosi. Saat membeli mereka bilang untuk jangka panjang. Begitu harga turun sedikit, semua rencana langsung berubah. Padahal pasar tidak pernah menjanjikan jalan yang lurus. Bahkan aset terbaik sekalipun tetap mengalami koreksi berkali-kali. Kalau kita melihat kondisi ekonomi global sekarang, ketidakpastian sebenarnya belum benar-benar hilang. Konflik geopolitik masih ada, arah kebijakan bank sentral juga belum sepenuhnya jelas. Pertumbuhan ekonomi di berbagai negara masih menghadapi tantangan. Semua faktor itu membuat emas tetap memiliki alasan untuk dipertimbangkan sebagai bagian dari diversifikasi aset. Meskipun dalam jangka pendek harganya bisa sangat bergejolak. Jadi, apakah Agustus akan menjadi bulan yang menentukan? Bisa jadi iya, bisa juga tidak. Yang pasti, Agustus hanyalah satu bulan dalam perjalanan ekonomi yang jauh lebih panjang. Jangan sampai keputusan finansial yang seharusnya didasarkan pada logika malah ditentukan oleh rasa takut yang muncul karena membaca satu judul berita atau melihat satu grafik merah. Pada akhirnya, emas hanyalah sebuah alat. Yang menentukan hasil akhirnya bukan semata-mata harga emas, melainkan cara kita mengelola uang, mengendalikan emosi, dan mengambil keputusan. Jadi apapun yang nanti terjadi di bulan Agustus, jangan hanya menjadi penonton yang panik mengikuti arus. Jadilah orang yang memahami kenapa pasar bergerak, sehingga ketika orang lain sibuk bereaksi, kalian justru sudah lebih siap menghadapi apapun yang datang. Kalau menurut kalian pembahasan seperti ini bermanfaat dan bisa membantu lebih banyak orang mengambil keputusan dengan lebih tenang dan rasional, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol suka, bagikan video ini kepada keluarga atau teman yang sedang mempertimbangkan investasi emas, dan subscribe supaya kita bisa terus belajar membaca kondisi ekonomi bersama tanpa terjebak euforia maupun kepanikan. Karena di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, pengetahuan tetap menjadi aset yang nilainya paling sulit untuk jatuh.